Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Rizky Mutia dari kelas PAIC semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu fikih, usul fikih, syariat, hukum Islam, dan qawaidul fikih. Jadi, fikih secara bahasa berarti al-fahmu yaitu faham. Sedangkan menurut istilah yaitu ma'rifatul ahkami syar'iyyatil amaliyati al-muktasabu min adillatihat tafsiliyah. Jadi, ilmu tentang hukum-hukum syariat yang menjelaskan tentang perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Sedangkan usul fikih berasal dari usul dan fikih. Usul itu berarti dari kata aslun yang berarti dasar atau pondasi sesuatu. Usul fikih berarti metode atau cara-cara dalam mengistimbatkan hukum dari mana hukum itu berasal. Sedangkan fikih itu menerima hasilnya saja. Jadi pertama itu usul fikih, lalu fikihnya. Jadi bagaimana metode-metode atau cara mengambil hukum tersebut, lalu hasilnya itu dinamakan fikih dengan melalui konsep ijtihad. Terus syariat. Syariat itu berasal dari kata syara'a yang berarti jalan yang lurus. Jadi syariat itu adalah bagaimana cara kita mencapai tujuan hidup kita. Jalan yang lurus dapat mengarahkan kita kepada jalan yang benar, jalan kebahagiaan menuju dunia dan akhirat berdasarkan nas Al-Quran dan hadis. Hukum-hukum syariat. Hukum-hukum syariat itu ada dua, yakni ada taklifi sama wad'i. Yang taklifi itu berarti dasar-dasar dalil seperti mubah, haram, wajib, sunnah, mandub, makruh, dan sebagainya. Sedangkan yang wad'i itu sebab, syarat, mane, rukhsah, adimah, sah, batal, dan hasilnya itu disebut fikih. Jadi syariat itu lebih luas jangkauannya daripada fikih. Kalau fikih itu dari masa ke masa itu bisa berubah, tetapi kalau syariat itu tidak bisa berubah karena syariat itu kullu ma naswa fil kitabi wa sunnah, apa-apa yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Objek kajian fikih itu terdiri dari dua hal, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah bagaimana cara manusia itu berhubungan dengan Allah Sang Penciptanya. Sedangkan muamalah itu bagaimana cara manusia itu berhubungan dengan manusia serta dengan lingkungannya. Yang selanjutnya yaitu qawaidul fikih. Qawaidun itu berasal dari kata qaidatun yang berarti kaidah atau dasar fondasi dalam melakukan sesuatu perkara. Di dalam qawaidul fikih itu terdapat 5 akidah asasi. Yang pertama ada al-umur wa maqasidiha. Setiap perbuatan itu tergantung kepada niatnya, seperti hadis innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seumpama contohnya, ada seorang suami yang berkata kepada istrinya, pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Nah, dari perkataan itu tergantung niatnya, apakah dia mau menalak istrinya atau memang hanya dia itu menyuruh istrinya itu untuk pulang ke rumah orang tuanya. Yang kedua, itu ada al-yaqinu la yuzalu bisyakki, yang artinya keyakinan itu tidak dapat gugur dengan adanya keraguan. Contohnya, makanan dan minuman itu semuanya halal, kecuali ada beberapa yang diharamkan di Al-Quran maupun sunnah Nabi. Yang ketiga yaitu al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Contohnya, apabila ada seseorang yang sakit, dia itu mau melaksanakan sholat, tetapi kata dokter itu kalau seumpama dia itu terkena air, sakitnya itu semakin parah. Nah, dibolehkan kalau hal seperti ini dia itu untuk bertayamum. Yang keempat, yakni ad-dararu yuzalu. Kemudaratan itu dihilangkan. Seumpama ada orang yang terjebak di hutan tidak bisa keluar. Nah, dia itu dalam keadaan lapar dan di situ dia itu kehabisan bekal minuman atau makanan. Nah, di dalam hutan itu hanya terdapat seekor babi misalnya. Nah, dia itu makan dari daging babi tersebut. Itu tidak apa-apa. Enggak apa-apa, maksudnya dimaafkan oleh Allah. Nah, tapi setelah dia itu sudah keluar dari hutan tersebut, itu dia itu tidak boleh memakan daging babi tersebut lagi, karena sudah ad-dararu yuzalu itu sudah tidak berlaku ketika sudah keluar dari hutan tersebut.
Yang kelima atau yang terakhir yakni al-'adatul muhakkamatu. Kebiasaan itu dijadikan suatu hukum. Misalnya ada jual beli buah mangga. Nah, itu dilakukan jika pada saat buah mangganya itu masih di atas pohon. Nah, itu menurut kias itu tidak boleh dan tidak sah karena jumlahnya itu belum jelas. Nah, tetapi karena itu sudah menjadi kebiasaan kaum masyarakat sekarang, itu menjadi dibolehkan. Jadi qawaidul fiqh itu adalah hukum-hukum yang umum, sedangkan fikih itu sudah hukum-hukum yang terperinci. Qawaidul fiqh itu adalah hukmu kulliyan alladhi yumbitu ala jami'i juz'iyyatihi. Hukum-hukum umum yang dapat ditarik menuju hukum-hukum yang terperinci. Yang selanjutnya itu tentang hukum Islam. Hukum Islam adalah segala ketentuan yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah tentang perbuatan atau tingkah laku seorang mukallaf atau orang yang sudah dikenai beban perintah agama dan menjauhi larangan-larangannya, yang diakui dan diyakini dan mengikat bagi seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Nah, konsep-konsep hukum Islam itu ada 4. Yang pertama adalah hakim, al-hukmu, al-mahkum fih, al-mahkum alaih. Nah, al-hakim itu adalah orang yang menetapkan suatu hukum atau Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan suatu hukum. Nah, yang kedua ada al-hukmu. Al-hukmu itu hukum-hukum tentang suatu perkara tersebut. Nah, hukum-hukum itu terbagi menjadi 2, yakni ada taklifi sama wad'i. Nah, hukum yang taklifi itu antara lain yaitu ada wajib, sunnah atau mandub, mubah, makruh, sama haram. Nah, sedangkan hukum wad'i itu ada sebab, syarat, mani. Nah, yang ketiga ada al-mahkum fih atau perbuatan seorang mukallaf tersebut. Yang keempat ada al-mahkum alaih. Al-mahkum alaih adalah orang yang melakukan suatu hukum tersebut atau mukallaf yang telah terbebani oleh perintah-perintah agama dan menjauhi larangan-larangannya. Di dalam hukum Islam itu terdapat sumber-sumber hukum Islam. Nah, sumber-sumber hukum Islam itu terbagi menjadi 2. Ada sumber hukum Islam yang muttafaq sama mukhtalaf. Nah, kalau yang muttafaq itu disepakati oleh para ulama. Itu terdapat 4, yaitu Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Nah, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang dimana membacanya itu termasuk ibadah. Nah, yang digunakan sebagai petunjuk pedoman hidup manusia. Nah, di dalam Al-Quran itu terdapat pokok-pokok isi kandungan. Yang pertama ada ibadah, muamalah, akhlak, terus hukum, ada cerita-cerita pada zaman dahulu atau tarikh. Nah, yang Al-Quran itu menjadi sumber hukum Islam yang paling utama. Nah, yang kedua itu ada hadis. Ini merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Quran atau yang kedua. Nah, kegunaan hadis itu apabila ada suatu hukum yang tidak ditetapkan di dalam Al-Quran, nah, melihatnya itu di dalam hadis. Nah, hadis itu adalah qaulun Nabi, taqrirun Nabi, sama sifatun Nabi. Apa-apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad, ketetapannya maupun sifat-sifatnya. Nah, yang ketiga itu ijma atau kesepakatan para ulama pada setelah wafatnya Rasulullah tentang suatu hukum perkara yang tidak ditetapkan dalam nas Al-Quran maupun hadis. Terus, yakni qiyas. Qiyas itu berasal dari kata qasa yaqisu yang berarti mengukur. Qiyas adalah mengukur sesuatu di atas sesuatu yang lain dan menyamakan antara keduanya. Nah, yang kedua, sumber hukum yang mukhtalaf. Mukhtalaf itu tidak disepakati oleh para ulama. Itu ada 9. Yang pertama ada istihsan, istishab, maslahah mursalah, waraf qaulus sahabi, sadud darai, syarruman qablana, dalala ikatiran, sama ra'yun nabi. Yang pertama ada istihsan, yaitu anggapan baik seseorang tentang hukum sesuatu yang mana tidak bertentangan dengan nas Al-Quran dan hadis. Contohnya, pakaian yang baik itu menutup aurat, rapi, dan sebagainya. Yang kedua ada istishab, kebersamaan antara dalil dan hukum, di mana dalilnya itu sudah ada sejak zaman dahulu sehingga ada dalil yang merubahnya di kemudian hari. Yang ketiga ada masalah mursalah, itu adalah kebaikan-kebaikan yang tersebar di dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum nas Al-Quran dan hadis.
Nah, contohnya itu penetapan kalender Hijriah pada masa Umar bin Khattab. Yang keempat itu ada uraf atau adat istiadat atau kebiasaan yang tersebar di masyarakat tetapi tidak bertentangan dengan hukum syar'i. Yang selanjutnya ada qaulus sahabi. Qaulus sahabi itu perkataan atau pendapat para sahabat-sahabat. Nah, terus kemudian ada syara'u man qablana atau syariat-syariat sebelum masa Rasulullah. Terus ada satu daroe yang dimana itu adalah sesuatu yang digunakan untuk mencapai sesuatu yang lain yang mengarah kepada arah yang buruk atau kepada arah yang maksiat. Nah, selanjutnya ada dalalah iktiron atau dalil-dalil yang menyertai. Contohnya wa atimul hajja wa umrata lillah. Terus yang terakhir itu ada royun Nabi atau pendapat Nabi. Contohnya itu tentang meletakkan Hajar Aswad di dalam Ka'bah. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.